Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andini dari kelas BK2D, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan adalah salah satu cara yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui persediaan barang. Metode penilaian persediaan ada tiga. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out, di mana metode ini menerapkan bahwa barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali dikeluarkan jika terjadi penjualan. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out, di mana metode ini menetapkan barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dikeluarkan ketika terjadi penjualan. Yang ketiga yaitu metode average atau rata-rata, di mana metode ini tidak memperhatikan mana barang yang masuk awal dan mana barang yang masuk akhir. Jadi persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini, PT Jaya Makmur melakukan pembelian dan persediaan pada tahun 2021 seperti pada tabel, di mana di tanggal 1 Januari persediaan awalnya sebanyak 200 unit dengan harga 9.000, lalu pada 10 Februari terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000, pada 7 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Lalu pada 21 Mei terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Lalu pada tanggal 25 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Lalu pada 15 November terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Pada 25 November terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Lalu pada 15 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Di sini diminta hitunglah nilai persediaan akhir sistem perfektual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Sekarang kita masuk ke metode FIFO atau first in first out. Di sini keterangannya pada tanggal 1 Januari, di mana persediaan awalnya sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000, maka total harganya menjadi 1.800.000. Lalu di tanggal 10 Februari terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya Rp10.000 dengan total harganya 300.000. Nah, di sini di persediaannya kita harus menuliskan persediaan awalnya dulu dengan harga per unit awalnya 9.000 dengan total harga yang 1.800.000, lalu kita masukkan persediaan yang terjadi pada saat pembelian 10 Februari, di mana sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harganya Rp3 juta. Lalu di tanggal 7 April terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Ini kita ambil dari harga per unit persediaan awal, di mana harga per unitnya 9.000, karena pada prinsip FIFO yang mana yang masuk duluan, maka itu yang diduluankan untuk dijual. Maka di sini persediaannya tinggal tersisa 300 unit maksud saya, dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya Rp3 juta. Lalu pada 21 Mei terdapat lagi penjualan sebanyak Rp100.000 dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harganya Rp1 juta. Jadi sisa persediaannya tersedia 200 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya Rp2 juta. Nah, di tanggal 25 September terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu Rp11.000 dan total harganya itu Rp4.400.000. Lalu di sini persediaannya 200 unit, harga per unitnya 10.000 dan total harganya Rp2 juta.
Lalu pada tanggal 15 November terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dan total harganya itu menjadi 1.200.000. Nah, di persediaannya ini kita ambil 200 unit dengan harga 10.000 per unit itu dari persediaan pada tanggal 25 September yang ini. Lalu 400 unit dengan harga 11.000 kita ambil dari pembelian di tanggal 25 September dan persediaan 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya kita ambil pada pembelian 15 November. Maka jumlah semua persediaan pada tanggal 15 November itu adalah 700 unit. Lalu di tanggal 25 November itu terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Di sini kita masukkan harga per unitnya itu adalah 10.000 karena ini adalah barang yang pertama masuk dan harus yang pertama dikeluarkan pada metode FIFO ini dengan total harga 2 juta rupiah. Lalu pada persediaannya berarti tinggal tersisa 400 unit dengan harga 11.000 dan juga 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Lalu di tanggal 15 Desember terdapat penjualan sebanyak 200 unit lagi dan dengan harga 11.000 ini kita ambil dari harga per unitnya yang ini. Lalu sisanya menjadi persediaannya menjadi 200 unit dengan harga per unitnya 11.000 dan 100 unit dengan harga per unitnya 12.000. Maka totalnya menjadi untuk pembelian sebanyak 800 unit dan total harga pembeliannya sebanyak 8.600.000. Penjualannya sebesar 17 unit dengan total harganya 7 juta rupiah. Lalu di persediaannya tersisa 300 unit dengan total harga 3.400.000. Lalu sekarang kita masuk ke metode LIFO, di mana metode ini mencatat bahwa barang yang paling akhir masuk itu adalah barang yang awal dikeluarkan. Untuk tanggal 1 sama persediaannya sebanyak 200 unit dengan harga unitnya Rp9.000. Lalu di tanggal 10 Februari terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya Rp10.000 dan di sini persediaannya kita letakkan yang persediaan 200 unitnya dengan harga 9.000 pada persediaan awal, lalu di bawahnya kita tulis 300 unit dengan harga per unitnya 10.000, di mana ini dari pembelian 10 Februari. Lalu di tanggal 7 April terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Ini kita memakai harga per unitnya itu dari harga per unit yang 300 ini, karena ini adalah barang yang terakhir masuk ke gudang, berarti otomatis ini adalah harga per unitnya yang harus dikeluarkan. Lalu sisa persediaan barangnya 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000 dan 100 unit dengan harga per unitnya Rp10.000. Lalu di tanggal 21 Mei terjadi lagi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga Rp10.000. Maka sisa persediaannya sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000. Lalu di 25 September terjadi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga Rp11.000. Lalu persediaannya itu ada 600 unit, di mana 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000 dan 400 unit dengan harga per unitnya Rp11.000. Lalu di 15 November itu terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp12.000. Maka persediaannya di sini bertambah menjadi 700 unit, di mana 200 unit
200 unit dengan harga Rp9.000 per unit, lalu 400 unit dengan harga Rp11.000 per unit, dan ditambah lagi pada tanggal 15 November, yaitu 100 unit dengan harga Rp12.000. Lalu di tanggal 25 November, itu terdapat penjualan 200 unit, dan di sini berbeda harga per unitnya karena 100-nya ini kita ambil dari barang yang paling akhir masuk dengan harga per unitnya Rp12.000, lalu di bawahnya ada 100 unit lagi yang dijual. Ini kita ambil harga per unitnya dari pembelian pada tanggal 25 September. Lalu persediaannya tersisa 500 unit, di mana 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000 dan 300 unit dengan harga per unitnya Rp11.000. Lalu di tanggal 15 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp11.000 dan persediaannya tersisa 200 unit dengan harga Rp9.000 per unitnya dan 100 unit dengan harga Rp11.000 per unitnya. Maka totalnya di sini untuk metode LIFO untuk pembelian sebanyak 800 unit dan total harganya Rp8.600.000. Lalu untuk penjualannya sebanyak 700 unit dengan total harganya Rp7.500.000 dan untuk persediaannya tersisa 300 unit dengan total harganya Rp2.900.000. Lalu kita masuk ke metode yang terakhir, metode average atau rata-rata. Di sini pada tanggal 1 Januari, persediaan awalnya 200 unit dengan harga per unitnya Rp9.000, maka total harganya pada persediaan awalnya sebesar Rp1.800.000. Lalu di tanggal 10 Februari, terjadi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya itu Rp10.000 dan total harganya Rp3 juta. Nah, di sini yang membedakan metode average itu adalah di total harga. Total harganya itu kita ambil dari total harga persediaan awal ditambah dengan total harga pembelian. Maka menjadi Rp4.800.000 dan untuk harga per unitnya ini kita ambil dari total harganya dibagikan dengan persediaan pada saat itu. Persediaannya 500 karena dari persediaan awalnya 200, lalu pada tanggal 10 Februarinya bertambah 300, maka persediaannya sebesar 500 unit. Maka harga per unitnya itu 9.600. Nah, lalu pada 7 April itu terjadi penjualan di mana sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.600 dan total harganya Rp1.920.000. Di sini juga sama, tapi jika penjualan maka total harganya harus kita kurangkan dengan total harga penjualan. Dan untuk harga per unitnya pun sama seperti yang di atas, di mana Rp2.880.000 ini dibagi dengan sisa persediaan yang ada pada saat itu. Maka harga per unitnya Rp9.600. Lalu di tanggal 21 Mei, terdapat penjualan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp9.600 dengan total harga Rp960.000. Maka persediaannya di sini tinggal tersisa 200 karena 300 pada tanggal 7 April, lalu dikurang dengan penjualan pada tanggal 21 Mei. Lalu di tanggal 25 September terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu Rp11.000 dan total harganya itu Rp4.400.000. Di sini otomatis persediaannya bertambah di mana 200.000 ditambah dengan 400.000, maka pada tanggal 25 September persediaannya sebanyak 600.000. Nah, di sini untuk total harganya kita tinggal tambahkan total harga yang pada tanggal 21 Mei lalu ditambah dengan total harga pada pembelian 25 September. Menjadi Rp6.320.000. Dan untuk harga per unitnya pun
kita tinggal membagikan total harganya dibagi dengan stok 600 unit. Maka harga per unitnya yaitu 10.533. Lalu pada 10 November terjadi pembelian 100 unit dengan harga per unitnya itu Rp12.000, maka total harganya 1.200.000. Lalu persediaannya bertambah 100 maksud saya menjadi 700.000. Lalu 320.000 ditambah 1.200.000 menjadi 7.520.000, dan 7.250.000 ini dibagi dengan 700.000 untuk mendapatkan harga per unitnya. Pada tanggal 25 November itu terjadi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya itu harga per unitnya itu kita ambil dari sini 10.743.000. Lalu total harganya 2.148.571. Lalu persediaannya berkurang menjadi 500.000. Maka di sini total harganya ini dikurangkan dengan ini menjadi 5.371.000. Untuk harga per unitnya kita bagikan dengan persediaan pada saat itu. Lalu di tanggal 15 Desember terjadi juga penjualan dengan sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 10.743. Lalu total harganya 2.148.571, maka sisa unit yang tersedia itu 300 unit dengan harga per unitnya. Kita cari dulu total harganya baru bisa dapat harga per unitnya. Dikurang. Total harganya Rp3.222.857. Lalu total harganya dibagi dengan stok yang tersedia itu 300 unit. Maka harga per unitnya pada 15 Desember itu Rp10.743. Maka totalnya untuk metode average itu untuk pembelian sebanyak 800 unit. Lalu total harganya 8.600.000, lalu harga untuk penjualannya 700 unit dengan total harga 7.176.000, dan untuk persediaannya tersisa 300 unit dengan total harga Rp3.222.857. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.